Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Pradana dalam mata kuliah dasar ketiga. Oke, baik untuk pertemuan kita kali ini, saya akan mengkaji tentang bagaimana konsep PAK atau penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja ini seringkali dirasakan atau diterima oleh pekerja sebagai resiko dari pekerjaan maupun dari lingkungan kerja di mana tempat seorang pekerja itu berada. Nah, dalam hal ini terkait dengan konsep penyakit akibat kerja, kita akan membahas mulai dari definisi, kemudian konsep penyakit akibat kerja, kemudian penyebab penyakit akibat kerja, dan yang terakhir kita mengulas tentang pencegah penyakit akibat kerja. Ya, kita awali pembahasan kita kali ini dengan mengkaji apa itu pengertian penyakit akibat kerja atau PAK. Nah, menurut Sumakmur 1985, penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerjanya. Nah, biasanya timbul disebabkan oleh adanya pekerjaan. Sering juga disebut sebagai penyakit buatan manusia atau man-made disease. Nah, penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang penyebabnya adalah pekerjaan atau lingkungan kerjanya. Nah, bisa saja ya. Jadi, ini ada beberapa hal terkait dengan konsep dari pengertian atau definisi dari penyakit akibat kerja. Penyakit yang penyebabnya adalah pekerjaan, itu yang pertama. Jadi pekerjaannya menimbulkan atau berisiko menimbulkan penyakit, atau lingkungan kerjanya yang memiliki risiko terhadap timbulnya atau suatu penyakit pada pekerja. Nah, jadi jika penyakit ini sebuah penyakit timbul atau terjadi di luar faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, itu tidak termasuk dalam kategori penyakit akibat kerja. Ya, ini adalah konsep PHK. Berbeda dengan kecelakaan kerja ya. Kalau penyakit jelas uh, yang ada kausalitas atau hubungannya dengan pekerjaan atau lingkungan kerjanya. Kalau kecelakaan itu adalah hal yang atau kejadian yang tidak diinginkan, bisa karena peralatan, eh, cara kerja, material kerja, ya, atau lingkungan kerja. Nah, itu bedanya dengan penyakit. Ya, kalau penyakit akibat kerja biasanya penyakit yang timbul yang penyebabnya adalah pekerjaan atau lingkungan kerjanya. Nah, terkait dengan penyakit akibat kerja ini sendiri, tadi berbicara tentang perbedaannya dengan kecelakaan. Kalau kecelakaan itu kan biasanya langsung terjadi, tapi kalau penyakit ada masa di mana proses suatu penyebab kemudian masuk ke dalam tubuh atau kontak dengan tubuh kemudian menimbulkan efek. Jadi ada prosesnya. Tapi kalau kecelakaan itu waktunya lebih cepat dan memang langsung dirasakan oleh pekerja. Nah, kemudian bagaimana jenis penyakit akibat kerja atau PAK? Kayak ada beberapa jenis penyakit akibat kerja menurut ILO dalam Anizar tahun 2009, yaitu yang pertama penyakit akibat kerja atau occupational disease. Ini penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau hubungan yang kuat dengan pekerjaan. Pada umumnya terdiri dari satu penyebab yang sudah diakui. Nah, yang kedua adalah penyakit yang berhubungan dengan pekerjaannya atau work disease. Penyakit yang mempunyai beberapa penyebab di mana faktor pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya dalam penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks. Yang ketiga, penyakit yang mengenai populasi kerja atau disease affecting working population. Nah, ini penyakit yang terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyebab di tempat kerja, namun dapat diperberat dengan kondisi pekerjaan yang buruk untuk kesehatan. Nah, itu bedanya. Nah, kalau di dalam ILO ini, definisi dari ILO ada 3 jenis, yaitu penyakit akibat kerja atau occupational. Itu ada membahas salah satu penyebab penyakit yang sudah diakui berdasarkan teori atau kajian sebelumnya. Nah, kalau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work related disease ini banyak sekali penyebabnya. Kemudian pekerjaan justru memiliki peranan yang bersama-sama dengan
faktor risiko lainnya dalam perkembangan sebuah penyakit. Nah, kalau untuk yang penyakit yang mengenai populasi kerja, ini bisa menyerang sekumpulan populasi pekerja yang memiliki risiko pekerjaan yang sama. Nah, itu perbedaan dari ketiga jenis penyakit akibat kerja yang ada. Nah, ini konsep dasar dari penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya, bagaimana penyebab penyakit akibat kerja? Nah, jadi berdasarkan teori ada beberapa hal yang menjadi penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah golongan fisik atau faktor fisik lingkungan kerja sebagai penyebab penyakit akibat kerja. Nah, yang masuk kategori golongan fisik ini meliputi yang pertama suara atau kebisingan, radiasi, kemudian suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemudian pencahayaan. Nah, ini adalah faktor golongan fisik. Kalau suara atau kebisingan jelas dapat menimbulkan gangguan fungsi pendengaran, dapat menimbulkan stres, dan lain seterusnya. Peningkatan tekanan darah juga bisa berhubungan dengan ini. Nah, kalau radiasi atau sinar radioaktif jelas berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti kanker dan lain seterusnya. Kemudian suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan heat stress, tekanan terlalu panas juga mengakibatkan penyakit yang lain seperti adanya batu ginjal dan lain seterusnya. Kalau yang terlalu rendah bisa menyebabkan hipotermia dan lain seterusnya. Nah, kalau pencahayaan yang kurang selain berpengaruh terhadap pertumbuhan mikrobiologi atau bakteriologi pada suatu lingkungan, tapi pencahayaan yang terlalu rendah atau kurang juga mengakibatkan risiko terhadap kecelakaan kerja ya. Kalau misalnya kita bekerja di tempat yang tidak terlalu pencahayaannya tidak terlalu cukup. Nah, tapi kalau pencahayaannya terlalu terang juga dapat merusak mata ya, sensitivitas penglihatan juga akan berkurang. Nah, faktor penyebab penyakit akibat kerja yang kedua adalah faktor kimia. Nah, faktor kimia ini terdiri dari debu yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan atau pneumokoniosis, kemudian obat metal ini mengakibatkan pada kulit juga ya, kerusakan pada kulit, kemudian gas, kemudian larutan yang bisa mengakibatkan korosi dan lain seterusnya. Kemudian awan kabut, misalnya racun serangga atau insektisida itu juga dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya adalah golongan infeksi. Nah, kalau golongan infeksi ini terdiri dari contohnya misalnya bibit penyakit antrak atau brusela pada pekerja penyamak kulit. Nah, itu salah satu contohnya. Tapi banyak juga bibit penyakit yang lain pada pekerjaan yang berbeda. Tapi ini untuk kategori yang mengalami infeksi. Nah, selanjutnya golongan fisiologi. Nah, golongan fisiologis ini meliputi kesalahan konstruksi mesin jika badan kurang baik, salah cara melakukan pekerjaan dan seterusnya. Kalau fisiologis cenderungan berhubungan dengan ergonomi ya, kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerjanya atau lingkungan kerja dengan pekerjanya. Seperti desain stasiun kerja, desain peralatan dan seterusnya. Nah, kalau dalam kategori ini bisa saja mengakibatkan kesalahan konstruksi mesin dikarenakan sikap badan yang kurang baik atau posisinya salah dalam melakukan pekerjaan. Nah, faktor penyebab penyakit akibat kerja yang selanjutnya adalah golongan psikologi atau yang berhubungan dengan kejiwaan atau mental seseorang. Nah, kalau ini berkaitan dengan hubungan kerja yang tidak baik, kemudian keadaan yang membosankan dan monoton itu juga menjadi permasalahan yang berkaitan dengan psikologi. Jadi ada 5 penyebab utama dalam PAK ini, fisik, kimia, infeksi, fisiologi, dan psikologi kerja. Nah, ini adalah penyebab utama dari penyakit akibat kerja. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kerangka konsep terjadinya penyakit akibat kerja secara umum. Nah, kalau kita lihat di sini dalam penyebab gangguan atau penyakit yang berkaitan dengan gangguan fungsi paru akibat kerja, ada beberapa hal yang menjadi penyebab kita bisa lihat dalam kerangka konsepnya. Pertama adalah kondisi lingkungan kerja. Nah, kondisi lingkungan kerja ini meliputi industri pengolahan, kemudian ada kadar debu, debu total, debu terhirup, paparan debu saluran pernapasan itu adalah
penyebab dari kondisi lingkungan kerja. Nah, yang kedua, kondisi fisik pekerja atau kondisi bawaan atau somatik dari pekerja. Nah, itu meliputi karakteristik pekerjanya, usia, masa kerja, kebiasaan merokok, APD, dan lain seterusnya. Nah, kalau untuk lingkungan kerja itu penyebabnya jelas debu, jenis debunya, sifat debunya yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, kemudian sedangkan terkait dengan dua faktor tadi itu mempengaruhi kondisi penyakit paru, anatomi paru, dan sistem pertahanan paru kita. Nah, itu yang menjadi penyebab dari gangguan fungsi paru akibat kerja. Nah, ini secara umum kerangka konsep terjadinya penyakit akibat kerja seperti ini. Nah, selanjutnya pelayanan dan fasilitas kesehatan. Nah, ini yang harus ada di dalam sebuah pelayanan dan fasilitas kesehatan terkait dengan penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan kerja. Nah, ini meliputi pemeriksaan kesehatan badan awal, berkala, dan khusus. Nah, awal itu screening bagaimana mengetahui kondisi awal bekerja. Berkala maksudnya dilakukan secara terus-menerus khusus untuk beberapa pekerja yang memiliki riwayat atau kondisi penyakit tertentu. Nah, misalnya kayak asma, kemudian dia sudah punya riwayat hipertensi dan seterusnya, itu adalah pemeriksaan yang khusus. Nah, selanjutnya pelayanan kesehatan berkaitan dengan pengobatan, perawatan, vaksinasi, dan imunisasi. Nah, ini biasanya perusahaan memiliki klinik sendiri ataupun tidak, dia bekerja sama dengan puskesmas setempat terkait dengan pelayanan kesehatan kerja. Nah, kemudian pelayanan kesehatan kerja yang selanjutnya adalah harus memiliki asuransi kesehatan. Kemudian pendidikan kesehatan kepada tenaga kerja, misalnya dengan penyuluhan atau pelatihan, kemudian penyelenggaraan makanan atau pemberian program gizi kesehatan kerja. Nah, kemudian yang terakhir adalah fasilitas keluarga berencana. Nah, ini adalah pelayanan kesehatan kerja ya itemnya. Nah, pelayanan kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas kesehatan. Nah, perusahaan atau tempat kerja atau instalasi tempat kerja, eh, institusi di tempat kerja harus memiliki sarana kesehatan, misalnya balai pengobatan, kemudian kalau misalnya tidak juga harus ada poliklinik. Nah, setidaknya memiliki fasilitas perlengkapan P3K untuk tindakan awal terkait dengan penanganan kecelakaan atau pengobatan awal. Ya, itu yang harus dimiliki oleh fasilitas kesehatan yang ada di tempat kerja. Nah, kemudian harus juga ada tenaga kesehatannya. Ya, jadi balai pengobatan, poliklinik, pelengkapan P3K itu harus juga dilengkapi dengan dokter atau minimal memiliki para medis ya, misalnya perawat, bidan, dan lain seterusnya. Nah, selanjutnya harus memiliki fasilitas sanitasi. Nah, misalnya nih harus memiliki WC, kamar mandi, tempat cuci tangan, kantin, tempat istirahat, dan tempat pertemuan. Itu adalah fasilitas sanitasi yang harus dimiliki oleh perusahaan atau institusi di tempat kerja. Nah, ini adalah item pelayanan dan fasilitas kesehatan yang harus ada di tempat kerja. Nah, selanjutnya bagaimana persyaratan dan jenis jumlah sarana sanitasi yang ada di tempat kerja. Nah, ini semuanya berkaitan dengan pencegahan atau upaya penanganan pencegahan dari penyakit akibat kerja. Nah, terkait dengan sarana sanitasi, setidaknya ini adalah angkanya antara 1 sampai 15, 16 sampai 30, 31 sampai 45, 46 sampai 60, 61 sampai 80, dan 81 sampai 100. Nah, jumlah wastafelnya tergantung dari jumlah karyawan. Nah, semakin tinggi rentang jumlah karyawannya, maka semakin bertambah jumlah wastafel, jumlah jamban, dan jumlah peturasan. Ya, ini yang harus ada. Nah, ini yang berkaitan dengan jenis dan jumlah dari sarana sanitasi. Nah, mungkin ada yang masih asing dengan istilah peturasan. Nah, peturasan itu beda dengan jamban. Kalau jamban itu bisa digunakan untuk tempat buang air besar atau BAB. Nah, tapi kalau peturasan itu hanya khusus untuk buang air kecil saja. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari jamban dan peturasan.
Nah, kalau jamban sudah pasti bisa untuk buang air kecil ya. Jadi, tapi kalau peturasan hanya khusus untuk buang air kecil saja, tidak bisa melakukan aktivitas BAB atau buang air besar. Nah, setiap penambahan 100 karyawan harus ditambah 1 wastafel, 1 jamban, dan 1 peturasan. Nah, toilet untuk karyawan perempuan itu harusnya terpisah dengan karyawan laki-laki atau yang pria. Jadi ini adalah persyaratan jenis dan jumlah sanitasi berdasarkan jumlah karyawan dan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengkaji tentang persyaratan kerja atau persyaratan kesehatan yang ada di lingkungan kerja. Nah, ini yang menjadi daftar checklist kita untuk menilai persyaratan lingkungan kerja yang sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 261 tahun 98. Nah, terkait dengan ini ada persyaratan kesehatan, lingkungan kerja perkantoran, dan lingkungan kerja industri itu dipisahkan. Nah, terkait dengan ini teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana lampiran SK Menkes RI nomor 261 tahun 98 di mana itemnya seperti ini ya, persyaratan kesehatan seperti kapasitas air bersih, ya, kemudian suhu ruangan, debu total selama 8 jam, ventilasi udara, kemudian bahan pencemar, bagaimana penanganan limbah yang ada ya, kemudian bagaimana tingkat radiasi, kemudian instalasi listrik dan bangunan kantor. Ini berdasarkan keputusan Menteri nomor 261 tahun 98. Nah, jelas terkait dengan persyaratan ini tadi saya sudah menyampaikan ada perbedaan antara lingkungan perkantoran dan lingkungan kerja industri. Nah, lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa mengunduh sendiri terkait dengan kajian ya. Nah, kemudian setelah persyaratan lingkungan kerja, kita melihat bagaimana standar daftar penyakit akibat kerja yang harus dilaporkan. Nah, jadi banyak sekali tadi item penyakit apa saja yang harus dilaporkan. Jadi menurut standar yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan daftar penyakit akibat kerja ini meliputi beberapa penyakit. Yang pertama pneumokoniosis ya disebabkan oleh debu mineral. Sifat pekerjaannya adalah semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemaparan terhadap penyebab yang bersangkutan. Jadi memang yang dilihat adalah bagaimana pekerjaan atau penyebab utama dari penyakit tersebut itu memang berkaitan atau memang ada di tempat pekerjaannya. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan identifikasi atau melakukan kajian terkait dengan penyebab penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Nah, itu sebelumnya sudah ada kajian. Nah, di mana sifat pekerjaan dari semua penyakit ini itu harus berkaitan dengan penyebab pekerjaan yang ada di lingkungan kerja tersebut. Nah, meliputi tadi ya, pneumokiosis, kemudian penyakit paru dan saluran pernapasan, kemudian ada bronchopulmonar, ada bronchopulmonar yang disebabkan oleh debu kapas, ada juga yang disebabkan oleh logam keras. Nah, kemudian ada asma yang disebabkan oleh sanitasi yang ada di proses pekerjaan, kemudian alektosis alergi, kemudian penyakit berisilium, kemudian penyakit yang disebabkan oleh kadmium, yang disebabkan oleh fosfor, krom, mangan, arsen, air raksa, kemudian timbal dan fluor. Nah, itu penyakit yang berkaitan dengan penyebabnya. Nah, sebelumnya tadi saya sudah sampaikan semua penyebabnya harus dipastikan pekerjaan yang berkaitan dengan pemaparan terhadap penyebab itu memang terbukti dan memang ada ditemukan di lapangan. Nah, kemudian penyebab yang lain adalah atau penyakit yang lain harus yang dilaporkan adalah penyakit yang disebabkan oleh disulfida, kemudian yang disebabkan oleh diferat halogen, kemudian senyawa benzen, kemudian yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzin, kemudian derivat nitro dan amina dari benzin, kemudian alkohol atau keton, kemudian penyakit yang disebabkan oleh gas uap asfiksa seperti karbon monoksida, hidrogen cyanida, derivat-derivat yang beracun, hidrogen sulfida,
Kemudian kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan, tuh penurunan fungsi pendengaran juga masuk ke dalam kategori ini. Nah, kemudian penyakit yang disebabkan oleh getaran atau kelainan otot, urut, tulang persendian, pembuluh darah tepi, dan seterusnya. Ini bisa terjadi karena lingkungan kerja yang memiliki getaran atau peralatan kerja yang memiliki getaran. Nah, kalau penyebabnya semuanya harus dipastikan memang berkaitan dengan pekerjaan ya atau lingkungan kerja ya. Jadi semua penyebab ini harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, kemudian standar penyakit yang harus dilaporkan yang selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan tinggi. Nah, kemudian penyakit yang disebabkan oleh radiasi, kemudian penyakit yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimia, biologi yang tidak termasuk golongan penyakit akibat kerja lainnya. Kemudian kanker kulit, epidelioma, eh, epitelioma primer yang disebabkan oleh terpik bitumen, minyak mineral, antrasin atau persenyawaan produk residu dari zat ini. Kemudian kanker paru, mesotelioma yang disebabkan oleh asbes. Selanjutnya penyakit yang disebabkan oleh parasit. Nah, ini biasanya kita harus mengkaji juga bagaimana pekerjaan kesehatan dan laboratorium itu berkaitan dengan ini. Jadi mereka memiliki risiko kena penyakit atau parasit yang ada di dalam suatu pekerjaan. Kemudian pekerjaan kesehatan hewan, pekerjaan yang berkaitan dengan binatang hewan mati, barang yang mungkin telah mengalami kontaminasi dengan hewan mati. Kemudian pekerjaan lain yang mengundang risiko terjadinya penyakit parasit yang ada di dalam pekerjaan kita. Nah, selanjutnya adalah penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau suhu rendah atau panas radiasi atau kelembapan udara yang tinggi. Nah, ini adalah standar daftar penyakit yang harus dilaporkan terkait dengan lingkungan kerja atau pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah metode diagnosis penyakit akibat kerja. Jadi, untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja harus dibuktikan bahwa penyakit itu sebagai faktor dari lingkungan kerja atau dalam rangka pekerjaannya. Jadi kita harus memang memastikan atau dalam mendiagnosa penyakit akibat kerja itu harus dapat dibuktikan bahwa memang penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pekerjaan yang mengakibatkan penyakit tersebut. Nah, caranya yang pertama kita melakukan anamnesa penyakit dan riwayat pekerjaan. Nah, riwayat penyakit ditanyakan mulai dari permulaan timbulnya sampai timbulnya penyakit. Kemudian kemungkinan adanya hubungan penyakit yang diderita dengan cara kerja maupun lingkungan kerjanya. Kemudian riwayat pekerjaan ditanyakan adalah pekerjaan utama sebagai tambahan saat ini dan masa lalu. Kemudian pemeriksaan klinis atau fotoronsen, selanjutnya pemeriksaan laboratorium terkait dengan kondisi urin, darah, tinja, dan lain seterusnya. Kemudian pemeriksaan tempat kerja, ini kita melakukan pengukuran kualitatif dengan melakukan pengukuran bahan karbon atau analisis faktor lingkungan kerja yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Yang selanjutnya adalah hubungan antara bekerja dan tidak bekerja dari timbulnya penyakit. Nah, biasanya gejala penyakit ini akibat kerja akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali jika tidak ada paparan atau diputuskan paparannya. Nah, itu adalah metode diagnosis penyakit akibat kerja. Jadi ada 5 ya. Yang pertama anamnesa penyakit atau riwayat, kemudian yang kedua pemeriksaan klinis atau fotoronsen, yang ketiga pemeriksaan laboratorium atau melakukan pengecekan biomarker, dan selanjutnya adalah pemeriksaan tempat kerja atau pengukuran bahan atau faktor lingkungan kerja. Yang terakhir tadi adalah hubungan antara pekerja atau bekerja dengan tidak bekerja dari timbulnya suatu penyakit dengan cara memutuskan pemaparan lingkungan kerja atau pemaparan kerja yang ada. Nah, misalnya orangnya disuruh libur atau disuruh istirahat terlebih dahulu, dilihat bagaimana ada tidak perbedaan antara ketika dia tidak terpapar dengan ketika dia terpapar. Nah, ini adalah 5 metode diagnosis penyakit akibat kerja yang setidaknya kita lakukan pada saat kita ingin melakukan analisis terkait dengan penegakan diagnosa penyakit akibat kerja yang ada di tempat kerja tersebut. Oke.
Nah, selanjutnya adalah setelah kita melakukan proses diagnosa, kita melakukan diagnosis diferensial. Nah, dalam diagnosis diferensial ini, penyakit akibat kerja harus dibedakan dengan penyakit umum, mengingat pada keduanya biasanya mempunyai tanda dan gejala yang mirip, misalnya mual, muntah, diare, pusing, anemia, batuk, dermatitis, dan lain seterusnya. Jadi memang terkait dengan gejala ini kita harus juga memperhatikan apakah memang gejala tersebut berkaitan dengan lingkungan kerja atau faktor bahaya lingkungan kerja atau memang penyakit yang umum yang sifatnya dia dapatkan di luar lingkungan kerja. Nah, jadi walaupun memang tanda dan gejalanya mirip, tapi memang harus bisa kita bedakan dengan penyakit umum dengan penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya bagaimana pencegahan penyakit akibat kerja? Nah, dalam pencegahan ini pencegahan pencegahan terhadap penyakit akibat kerja harus dilakukan seawal mungkin adalah kebijakan yang paling utama. Nah, kemudian pencegahan penyakit akibat kerja diperlukan yang pertama peraturan perundang-undangan, adanya standarisasi, adanya pengawasan, adanya penelitian, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan semua sektor kehidupan yang ada di lingkungan kerja tersebut. Ini adalah pencegahan penyakit yang diperlukan. Oke. Selanjutnya, pencegahan mempunyai dua aspek, yaitu aspek administrasi atau administratif, dan yang kedua adalah aspek teknis atau secara teknis. Jadi kalau administrasi misalnya terkait dengan penetapan undang-undang, standarisasi, pengawasan, penelitian, pendidikan, penyuluhan dan lain seterusnya, itu bisa dilakukan secara administrasi, secara manajerial. Tapi kalau aspek teknis lebih kepada upaya penanganan teknis, ya seperti upaya eliminasi, substitusi, kemudian upaya engineering control dan lain seterusnya, itu adalah aspek teknis. Nah, itu pencegahan penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya aktivitas pencegahan teknis. Nah, ini contohnya misalnya pengenalan risiko bahaya pekerjaan dan lingkungan kerja. Kita melakukan pengukuran terkait dengan risiko yang ada di tempat kerja, kemudian kita mengevaluasi hasil pengukuran tersebut, kemudian dari hasil evaluasi kita harus melakukan analisis terkait dengan upaya pengendalian. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sebelum pra penempatan, baik itu secara berkala dan tadi pemeriksaan secara khusus. Yang keenam, secara teknis yang selanjutnya adalah substitusi bahan yang kurang atau pengaruh negatifnya terhadap tenaga kerja. Jadi kalau ada bahan yang berbahaya, kita ganti dengan bahan yang lebih aman terhadap pekerja. Kemudian secara teknis adanya isolasi operasi atau proses produksi yang berbahaya. Kemudian penggunaan APD. Nah, jadi dalam kajian ini APD memang adalah upaya pencegahan teknis yang paling terakhir dari segala upaya yang dilakukan terkait dengan pencegahan penyakit akibat kerja. Oke, selanjutnya adalah ya itu adalah yang bahasan kita terkait dengan penyakit akibat kerja ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua terkait dengan pencegahan dan bagaimana upaya memahami penyebab penyakit akibat kerja ini sangat diperlukan karena memang kita tidak hanya bicara tentang bagaimana keselamatan, tapi juga tentang kesehatan dari pekerja. Nah, itu adalah pemikiran utama terkait dengan penerapan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja bagi ketenaga kerjaan. Nah, ini adalah pembahasan kita terkait dengan penyakit akibat kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.